Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan saya Ibu Eva Siagian di Mapel IPS dengan subtema penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai ekonomi maritim. Sekarang kita masuk dengan penguatan ekonomi agrikultur. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian agrikultur, yang kedua mengidentifikasi potensi agrikultur di Indonesia, yang ketiga mendeskripsikan peran agrikultur di Indonesia dalam perekonomian, yang keempat mengidentifikasi hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, yang kelima menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, anak-anak berbicara mengenai agrikultur, yaitu hasil-hasil pertanian Indonesia. Ya, kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Nah, perhatikan anak-anak gambar di bawah ini. Di sini ada ibu buat segelintir hasil dari agrikultur Indonesia. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur. Anak-anak, ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, sumber energi, atau untuk mengolah lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstrasi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Selanjutnya kita lihat anak-anak, apa upaya peningkatan perekonomian. Ya, sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor. Salah satu dari sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sektor penghasilan pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal dimaksud agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Nah, di sini anak-anak saya buat contoh sektor agrikultur dari sektor perkebunan. Di sana ada yang namanya coklat, lalu ini kopi, dan yang satu lagi itu ada sawit. Proses agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia berpotensi menjadi andalan adalah produk pertaniannya. Di sana ada buah-buahan segar, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ada juga produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati (BBM). Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Sektor pertanian Indonesia memiliki beberapa jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang tanah, umbi kayu, dan berbagai varietas yang lainnya. Jadi contoh-contoh di atas ini anak-anak merupakan produk-produk andalan Indonesia. Tentunya kamu sudah mengenal contoh-contoh produk-produk yang saya buat sebagai gambarannya. Selanjutnya,
Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Nah, sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja Indonesia dan menyumbangkan 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Ini data anak-anak menurut BPS tahun 2012. Fakta menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Nah, sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerap tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Lalu apa yang menjadi peranannya? Perhatikan anak-anak. Jadi tadi saya terangkan bahwa Indonesia itu ya negara agraris yang penduduknya sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur. Kenapa? Karena banyak gunung apinya ya. Jadi pada saat gunung api itu meletus, dia membawa vulkaniknya itu mengendap setelah beberapa tahun dia akan menjadi lahan yang subur. Kita lihat, pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan Indonesia. Ya, jadi salah satu peran pemerintah ini anak-anak, dia akan membangun irigasi ya yang membantu para petani untuk mengairi sawahnya. Selanjutnya, pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, lalu besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, lalu yang ketiga besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, yang keempat peranan dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Yang kelima, potensi pertanian Indonesia besar. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Jadi masalah inilah anak-anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selanjutnya kita lihat apa yang menjadi penghambat pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Jadi petani-petani kita itu lahannya ya cukup terbatas. Lalu modalnya, di samping modal, teknologi yang kita gunakan masih sederhana. Contoh ya anak-anak, ini ada gambarnya. Ya, mereka membajak sawahnya. Sementara gambar yang di sampingnya ini merupakan suatu alat-alat atau teknologi yang sudah modern. Lalu sangat dipengaruhi musim. Nah, kalau di Indonesia kita tahu ya pada musim kemarau banyak lahan-lahan pertanian yang kekeringan. Lalu yang kelima, sektor pertanian kita itu pada umumnya dikerjakan oleh keluarga. Lalu akses terhadap kredit, teknologi dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Lalu kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Inilah anak yang menjadi hambatan dari pengembangan agrikultur di Indonesia. Selanjutnya,
Pembangunan pertanian di masa mendatang bukan hanya memecahkan masalah yang ada, melainkan untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta memperdayakan masyarakat. Tantangan tersebut diharapkan mampu mendorong kita agar lebih keras, bekerja keras dan mengembangkan sektor pertanian apabila mengingat pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Lalu apa strateginya? Nah, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain: A. Eco farming. Artinya, peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Contoh anak-anak, di sini ada saya gambarkan gambar pertanian yang sistem terasering disesuaikan dengan keadaan alam di sekitarnya. Lalu B, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanaman per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, nanti di sini pemerintah kita memberikan subsidi di bidang pupuk. Lalu irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan memperbaiki atau pengandalan irigasi yang baik. Jadi ini ada gambarnya anak-anak. Ini usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Selanjutnya, strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, mutu SDM yang mampu berkonsultasi bagi petani dan meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Tanpa adanya dukungan akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik. Strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Misalnya, jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Jadi di sini anak-anak, hasil-hasil pertanian itu diangkut ke kota dengan menggunakan sarana transportasi dengan jalan juga baik. Artinya jalannya bagus, tidak berlubang-lubang Selanjutnya, struktur perekonomian Indonesia sekarang merupakan cerminan dari arah perekonomian dilakukan di masa lalu. Pada masa Orde Baru dan Reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan di sektor pertanian di masa kini perlu segera dibenahi. Oke, sampai di sini. Selamat belajar.